Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq dengan NPM 2310102049. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu materi kebijakan tentang atau mengenai baliho dan poster. Sebelumnya kita harus tahu nih, baliho dan poster itu apa sih? Baliho dan poster merupakan suatu media publikasi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu event, produk, atau layanan. Baliho dan poster tentu memiliki perbedaan nih guys. Nah, baliho bertujuan untuk mempromosikan suatu event atau produk kepada khalayak tertentu. Biasanya memiliki ukuran yang besar dan ditempatkan di pinggiran jalan yang dapat dilihat oleh orang-orang. Sedangkan poster memiliki ukuran yang lebih kecil dan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan komunikatif, serta lebih sering menggunakan gambar, foto, atau ilustrasi. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan konsep dari kebijakan mengenai poster atau baliho, mencakup definisi, elemen utama, dan kebijakan-kebijakan mengenai poster atau baliho. Penjelasan kebijakan mengenai poster atau baliho dapat dilihat dari cara kita memastikan penggunaan alat media luar dalam komunikasi politik yang efektif. Poster digunakan untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat terhadap suatu pemilihan. Poster dan baliho juga digunakan untuk mendorong simpati masyarakat untuk menyebarkan program kerja, visi, dan misi dari partai. Hal-hal tadi merupakan suatu kebijakan mengenai poster atau baliho dalam komunikasi politik yang efektif, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan keberpihakan masyarakat terhadap pemilihan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu kebijakan komunikasi? Kebijakan komunikasi merupakan suatu aturan atau pedoman yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur masyarakat dalam berkomunikasi. Kebijakan komunikasi mengandung berbagai aspek nih guys, yaitu media massa, komunikasi interpersonal, hubungan publik, dan komunikasi digital. Tujuan utama dari kebijakan komunikasi yaitu memastikan komunikasi yang terjadi di masyarakat berlangsung secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar-standar norma yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan mengenai poster atau baliho. Kebijakan mengenai poster atau baliho adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemasangan, pemeliharaan, perawatan, dan penggunaan baliho dalam ruangan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan baliho atau poster masih dalam keadaan aman atau tidak mengganggu ketertiban masyarakat dan aturan-aturan yang berlaku. Aspek-aspek yang diatur dalam kebijakan ini meliputi perizinan, lokasi pemasangan, ukuran dan desain, durasi pemasangan, isi dan konten, keamanan dan konstruksi, sanksi dan penegakan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keindahan kota dan memastikan informasi-informasi yang terdapat di baliho atau poster memiliki manfaat dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Dalam era modern ini, poster atau baliho menjadi salah satu media efektif yang bertujuan untuk mempromosikan acara atau menyampaikan informasi. Di Banda Aceh sendiri, kebijakan mengenai baliho atau poster memiliki beberapa poin nih guys. Pertama, peraturan dan izin. Di Banda Aceh, pemasangan baliho atau poster harus memiliki izin dari pemerintah atau yang terkait seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU saat melakukan kampanye politik. Apabila tidak memiliki izin dari pihak berwenang, maka poster atau balihonya bisa diturunkan secara sepihak. Yang kedua, penentuan lokasi. Lokasi pemasangan baliho atau poster tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, pepohonan, sekolah, fasilitas pemerintah, dan area publik yang lain. Yang ketiga, sanksi dan penegakan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan baliho atau poster akan dikenakan sanksi seperti penurunan paksa oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP di Banda Aceh. Hal ini terjadi jika poster atau baliho tersebut dipasang dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Pemerintah Banda Aceh sangat menekankan tentang perlindungan lingkungan tersebut dengan tidak memasang poster atau baliho di daerah pepohonan-pepohonan, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem lokal. Yang
Yang terakhir, keamanan dan keselamatan. Pemasangan poster atau baliho harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang berlaku, apalagi di saat musim hujan dan angin kencang. Apabila poster atau baliho tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan, maka dapat mencederai masyarakat, sehingga dibutuhkannya poster atau baliho yang memenuhi standar. Di Banda Aceh, kebijakan mengenai poster atau baliho memiliki beberapa dampak positif, yaitu yang pertama, pelestarian budaya dan identitas lokal. Kebijakan ini memastikan bahwa poster atau baliho di Kota Banda Aceh menjaga budaya dan nilai-nilai lokal, serta memberikan keunikan dan identitas di Kota Banda Aceh. Yang kedua, peningkatan pariwisata. Kebijakan tentang keindahan dan estetika kota. Hal ini dapat menarik perhatian dari wisatawan baik domestik maupun internasional. Wisatawan cenderung menyukai kota yang rapi dan terorganisir dengan baik. Yang keempat, pengurangan polusi visual. Peraturan mengenai jumlah, lokasi, dan pemasangan baliho dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari polusi visual, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk dan pengunjung. Yang kelima, kesadaran dan edukasi masyarakat. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk melakukan kampanye sosial atau edukasi terkait tentang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. 6. Pendapatan daerah. Pajak dari perizinan pemasangan baliho dapat digunakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik. Yang terakhir, dukungan bagi usaha lokal. Kebijakan ini mendorong pengusaha-pengusaha untuk melakukan iklan yang inovatif dan kreatif yang bertujuan menarik minat dari pelanggan. Selain memiliki dampak positif, kebijakan mengenai poster atau baliho juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, memiliki birokrasi yang rumit. Dengan memiliki izin yang rumit, dapat membuat pengusaha menjadi kesulitan dalam mempromosikan barang perdagangannya. Yang kedua, adanya potensi korupsi. Kompleksitas regulasi dapat membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pungutan liar atau korupsi, sehingga merugikan pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Aturan yang tidak jelas dan peraturan yang sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan para pengusaha tentang apa yang boleh ia perbuat dan apa yang tidak boleh ia perbuat. Yang keempat, diskriminasi dan ketidakadilan. Jika kebijakan ini tidak berlaku adil, maka dapat merugikan pengusaha-pengusaha kecil, sehingga pengusaha-pengusaha besar yang memiliki uang lebih banyak dan koneksi dapat merasakan keuntungan yang lebih banyak daripada pengusaha-pengusaha kecil. Yang terakhir, pembatasan kreativitas. Aturan yang terlalu ketat mengenai desain dan konten dapat membatasi kreativitas dalam pembuatan poster, sehingga pesan dalam iklan poster atau baliho tersebut kurang menarik dan efektif. Meskipun kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keestetikaan, perlu adanya keseimbangan yang baik antara regulasi dan fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak tanpa menghambat perkembangan ekonomi dan kreativitas di Kota Banda Aceh. Sebagai kata penutup, izinkan saya menegaskan kembali tentang kebijakan mengenai poster atau baliho di Banda Aceh. Meskipun membawa banyak manfaat positif seperti peningkatan estetika di Kota Banda Aceh, keamanan publik, dan pendapatan daerah, juga memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi. Dengan menerapkan regulasi yang seimbang dan adil, kita dapat memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan dampak negatifnya. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan Kota Banda Aceh yang lebih indah, tertib, dan aman, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat Banda Aceh. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.